25th of August, 2024 will soon begin. Upacara pengibaran bendera hari Senin tanggal 25 Agustus tahun 2025 segera dimulai. Each leader apprised their participants. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Leaders take place. Pemimpin upacara mengambil tempat yang telah ditentukan. The salutation to the leaders is led by the righteous chairman. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin yang baris kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat. The report of the each chairman to the leaders. Laporan masing-masing barisan kepada pemimpin upacara. The leader managed the formation settings. Barisan diistirahatkan. Ayo, mulai. Kejauh, di tempat. The master arrived on the field and the leader apprised the participants. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Peserta upacara disiapkan. Siap. Salutation. Penghormatan. Kepada pembina upacara, hormat. Tegak. Report of the leader to the master. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara ini tanggal 25 Agustus 2025. Jauh. Laksanakan. Jauh. The hanging of the red and white flag followed by the national anthem Indonesia Raya. Pengibaran sang merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Bendera, siap. Ada, sang merah putih. Korban. Out. Remembrance for the heroes. Mengenang kita dipimpin oleh pemimpin upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan kita yang telah gugur di medan perang, khususnya juga para pahlawan pendidikan. Kita hening cipta sejenak. Hening cipta mulai.
Pancasila and followed with all of the participants. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Reading of the purpose of the Basis Constitution 1945. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Speeches of the Masters. Amanat pembina upacara, peserta upacara diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, dalam hal ini yang diwakili oleh Wakasek Kesiswaan dan Bapak Ibu Wakasek yang lainnya, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Dewan Guru dan staf tata usaha, dan seluruh siswa-siswi SMP Negeri 2 yang saya banggakan. Selamat pagi. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada pagi hari yang indah ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan upacara bendera sebagaimana biasanya setiap hari Senin. Dan pagi ini saya sangat mengapresiasi bagi seluruh siswa yang mengikuti upacara dengan hikmat. Terima kasih kepada seluruh siswa, berikan aplaus kepada diri kita masing-masing. Oke, cukup. Kembali istirahat lagi. Ada beberapa orang memang di belakang saya sudah perhatikan dari sini, ya. 2-3 orang di belakang sana yang tidak mengikuti dengan hikmat, ya. Saya tahu orangnya, tapi tidak perlu saya sebutkan namanya. Oke? Kalau perlu nanti saya panggil ke sini. Ya. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada petugas upacara di pagi hari yang indah ini. Dengan sejuknya matahari, demikian juga pelaksanaan upacara di pagi hari ini memberikan kesejukan di hati Bapak Ibu Guru dan seluruh peserta upacara. Berikan aplaus buat petugas. Iya, terima kasih. Iya, saya tahu tanggung jawab ini sangat berat, ya. Sekalipun di mata yang lain kayaknya gampang, tetapi berdiri saja di depan teman-teman itu membutuhkan persiapan yang matang, ya anak-anak sekalian. Jadi tolong hargai teman-teman kita yang berdiri di depan ini, bukan untuk ditertawain, ya. Ketika ada yang tertawa nanti, itu akan langsung suruh ke depan kasih contoh yang betul, ya. Biasanya yang tertawa yang tidak pernah juga terlibat dalam petugas upacara, dia paling gampang tertawa. Ya, tolong koreksi diri masing-masing. Oke. Kemudian untuk kelas berikutnya, persiapkan diri juga lebih baik lagi daripada kelas 9D yang hari ini. Oke. Ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan dari depan ini. Mungkin kalau masalah kebersihan, kehadiran sudah terlalu sering kita bicarakan di depan ini, ya. Ibu mau menyampaikan tentang karakter. Mungkin kalau karakter sudah terlalu sering kalian dengar, tapi tidak tahu dari mana datangnya asal muasal ini karakter. Karakter sudah sering sekali. Jadilah siswa berkarakter, cerdas berkarakter. Tapi dalam pelaksanaannya ini kelihatan kelas berapa yang paling ujung sana? Semua kelas paling ujung. Tolong cek temannya yang itu, garis kedua itu perempuan. Bilang dia tenang di situ. Kalau tidak nanti panggil ke depan sini sana. Ya. Karakter berasal dari 2 hal. Yang pertama, karakter itu datang dari kebiasaan. Kebiasaan kalian sehari-hari akan membentuk karakter. Ingat, jika kebiasaan baik, maka karakter yang baik yang muncul. Makanya pemerintah menganjurkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ada 7. Kenapa harus dibiasakan? Karena dari kebiasaan akan
akan muncul karakter. Apa itu kebiasaan anak Indonesia hebat? 1. Bangun pagi. 2. Beribadah. 3. Berolahraga. 4. Makan makanan bergizi. 5. Apa? Ya, belajar. 6. Bermasyarakat, bersosialisasi. Dan yang terakhir, tidur cepat. Jangan cuma diingat tidur cepat, ya. Tapi sebelum tidur cepat, kita melakukan 6 kebiasaan lagi. Dari kebiasaan ini muncul yang namanya karakter. Makanya karakter itu tidak lahir dengan kita sama-sama. Oh, saya sudah lahir seperti ini, karakter yang gak bisa. Karakter dilahirkan dari kebiasaan. Kalau sudah biasa baik, maka akan muncul karakter yang baik. Jadi yang pertama, karakter muncul dari kebiasaan. Yang kedua, karakter muncul atau dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita. Ya, lingkungan kita mempengaruhi karakter kita. Jika kita bergaul dengan orang lain, orang alim bijaksana, maka kita juga bijaksana. Jika kita bergaul dengan orang yang kurang bijaksana, maka kita juga akan kurang bijaksana. Atau bagi yang Kristen, ya, mohon maaf yang beragama lain, sudah saya bilang, pergaulan yang baik, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi karakter itu tadi muncul dari 2 hal. Pertama, dari kebiasaan. Kedua, dari lingkungan. Teman kita adalah cerminan dari diri kita. Siapa temanmu, itu adalah cerminan dirimu. Jika suka bergaul dengan orang bijak, otomatis kita juga jadi bijak. Ya, jadi tolong dalam bergaul ciptakan suasana yang positif. Ya, halo, ini. Ciptakan suasana yang positif. Kalau temannya suka bergosip, apalagi yang tidak baik, menyampaikan omongan yang tidak baik, hindari. Itu adalah kebiasaan yang baik atau buruk? Oke. Secara otomatis, kamu yang tadinya bilang ini pendiam, tertutup, introvert, bergaul dengan orang-orang yang bergosip, kamu juga pasti ikut. Betul nggak? Iya. Oleh karena itu, kalau mau membentuk dirimu, pertama, bagaimana? Lakukan kebiasaan yang baik. Ibu, lingkungan saya, ya, di keluarga atau di lingkungan saya itu tidak ada yang baik, Bu. Iya. Tadi Ibu katakan karakter tidak lahir dengan sendirinya, tapi kamu sendiri yang menciptakan karakter. Lakukan kebiasaan yang baik. Pernah lihat elang? Tidak ya? Tahu elang? Burung elang adalah salah satu burung yang paling gagah, ya, paling ditakuti oleh binatang lainnya. Kenapa? Karena dia sangat kuat. Kenapa elang kuat? Dia diciptakan dari lingkungan yang keras. Semakin badai itu datang, semakin dia senang, dia akan terbang semakin tinggi. Ya, ketika elang membentuk paruhnya itu tidak lahir dengan sendirinya, paruh elang yang kuat. Tapi dia suka melatih paruhnya itu, dia suka di tebing, ya, di batu-batu, dia latih paruhnya menjadi kuat. Jadi apapun yang dia cengkeram, dia sangat kuat
memangsa-mangsanya. Itu tidak lahir dengan sendirinya, tapi butuh proses, butuh kebiasaan. Ya, makanya ada beberapa negara yang mengambil simbol negaranya elang, karena elang itu luar biasa. Jadi untuk menjadi luar biasa, siswa yang berkarakter, kamu harus membentuk diri. Ya, tadi pertama dari kebiasaan, dan yang kedua ciptakan lingkungan yang positif, yang baik. Saya harap anak-anakku mengerti, ya, untuk menciptakan karakter tidak datang dengan sendirinya, tapi butuh proses. Ya, khusus kelas 9, waktumu tidak lama lagi. Jika ada kebiasaan yang buruk yang dibawa dari kelas 7 dan 8, sekarang hilangkan. Ya, ciptakan suasana yang baik di kelas 9 untuk belajar. Tadi ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan yang kedua, buatlah lingkungan kalian itu senyaman mungkin untuk bisa belajar. Bisa? Bisa? Iya. Karena semakin hari kompetisi ini semakin banyak anak-anak sekalian. Siapkan dirimu untuk melakukan yang baik agar kamu menjadi siswa yang berkarakter. Demikian yang bisa Ibu sampaikan di pagi hari ini. Sedikit banyaknya tolong dicamkan dan diingat-ingat. Selamat pagi semuanya. Reading of students' oath and follows all of the students. Pembacaan janji siswa dan diikuti oleh peserta upacara. Janji siswa. Kami siswa SMP Negeri 2 Manokwari. Setia kepada Pancasila. Tidak patuh terhadap orang tua dan guru. 4. Dia tekun dan rajin belajar. 4. Siswa dan sekolah. 6. Taat dan patuh terhadap tata tertib sekolah demi terciptanya ketahanan sekolah. Siswa yang di sebelah mobil itu sandar, maju ke depan, maju. Jangan sandar di mobil, 2 orang. Sing the national song dari Sabang sampai Merauke. Menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Ke sana. Naik sini. Dari Sabang sampai Merauke.
berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Prayer. Doa. Doa. Marilah kita berdoa bersama-sama menurut ajaran agama kita masing-masing. Ya Allah, ya Tuhan kami, pujian dan syukur kami panjatkan kepadamu atas umur panjang dan nafas hidup yang Engkau berikan di minggu yang baru ini. Ya Tuhan, berkati kami dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, baik sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dewan guru, dan staf tata usaha, serta seluruh siswa yang ada di SMP Negeri 2 Manokwari. Biarlah kami dapat melaksanakan semuanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Terlebih seluruh siswa dapat mematuhi segala peraturan sekolah. Jauhkanlah sifat iri dan dengki di antara sesama kami. Inilah doa dan harapan kami yang kami mohon kepadamu. Kabulkan doa kami seturut dengan kasih dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami. Amin. The report of the leaders to the master that the ceremony has ended. Laporan pemimpin upacara pada pembina upacara. Upacara selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Jauh. Salutation. Penghormatan. Pada pembina upacara. Hormat. Tahu. Agak. Tahu. The master is pleased to leave the field of the ceremony. Pembina upacara diperkenankan meninggalkan lapangan upacara. Followed by all of the teachers. Diikuti oleh Bapak dan Ibu guru. The righteous ceremony the leader. Penghormatan setelah upacara kepada pemimpin upacara oleh pemimpin barisan yang paling kanan. The ceremony is over. The leader leaves the field of ceremony. Pemimpin upacara selesai. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara.
Susah. Participants are minutes to class. Memimpin barisan dapat membalaskan barisan. Kayak gitu, Pak.